Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru saya ucapkan. Haleluya. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk menundukkan kepala, persiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan roh kita untuk kita datang di awal tahun yang baru ini, mengucap syukur dalam segala keberadaan kita kepada Tuhan Allah yang berkuasa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk awal tahun ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau membuka awal tahun ini bersama dengan Tuhan, membuka hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mau melewati sepanjang tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang terus menolong kami, hadirat Tuhan yang terus menopang kami, memampukan kami Tuhan berjalan melewati hari-hari kami. Engkau menyertai kami Tuhan, dan perkenanan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami datang dengan syukur di hati kami, karena sepanjang 2020 yang begitu berat boleh kami lalui Tuhan, dan Engkau ada bersama kami, dan Engkau ada di dalam setiap musim di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami. Kami mau berkata, Engkau baik Tuhan, dan kami mau bersyukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Kau yang menghiasi hari-hari kami Tuhan, dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Jangan masa depanku
karena Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari akui keberadaan Tuhan pagi hari ini, katakan. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik. Aku hanya saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku hanya saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari beri sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, sebab kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Bapak Ibu Saudara boleh toleh kanan kiri dan katakan, lambaikan tangannya, Tuhan memberkati. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat Tuhan. Haleluya, mari bawa pujian syukur kita dengan segenap hati, bawa pujian kita sebab Dia baik. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih
2021 akan makin diberkati Tuhan dengan segala hikmat, kebaikan, kemurahan Tuhan. Angkat tangannya dan beri kemuliaan. Haleluya. Aku diberkati. Mari katakan kasih setiamu tidak pernah berubah. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Saya percaya dalam setiap hati, dalam setiap keluarga ada kesaksian. Tapi kita tidak ada kesempatan untuk menyaksikan di depan. Bapak Saudara bisa menyaksikan lewat WA, chat dengan di grup atau di kelompok-kelompoknya. Kita akan menyaksikan pemutaran video yang sudah dibuat oleh
tim media sosial GBI. Ini adalah pemutaran video selama 2020, selama masa pandemi yang kita alami. Kita berharap 2021 menjadi lebih baik lagi. People come together. Come on, you sing. Strangers meet. Children of generations of every nation. Oh, come on. Of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. But fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Hey, take courage, hold on, be strong. Remember where I help comes from. Jemaat GBI yang luar biasa. Kita selama tahun 2020 masa pandemi melakukan semuanya secara online tapi juga secara onsite. Ya, itulah jemaat GBI yang luar biasa, tetap bertumbuh dalam segala keadaan. Amin. Saya percaya iman kita semakin dikuatkan dan Tuhan sedang menampi, menyaring orang-orangnya yang sungguh-sungguh rindu dan merindukan akan Tuhan. Tahun baru ini juga ada. Bapak Ibu Saudara, tidak cuma Natal kemarin tapi gereja juga menyediakan door prize untuk 10 nama pemenang yang akan diputar lewat ini, permainan ini. Nanti namanya akan dicatat oleh Yesi setelah ibadah. Bapak Ibu Saudara bisa menemui ya, karena kalau Yesi yang menemui Bapak Ibu Saudara nggak bisa. Jadi yang namanya dapat menemui Yesi setelah ibadah. Kita mulai ya. Siap, 1, 2, 3. Yang pertama jatuh kepada Bapak Trisujadi. Mas stres ya? Bukan. Ya, yang kedua. Bapak Ferdi Boy. Yang ketiga. Bapak Ayub di pertengahan. Yang keempat, Bapak Andi Purba. Yang kelima, iya Bapak Gembala. Balik bandar. Yang keenam, Bapak
Hendy, sebelum bergerak saya ucapin dulu. Yang ketujuh, Herdiansah. Oh, main keyboard kita ya kan, dapat kan? Yang kedelapan, Ibu Linawati. Iya. Yang kesembilan, siapakah dia? Bapak sukses. Yang terakhir, yang ke-10, Sutrisno. Iya, itulah nama-nama Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan door prize pada pagi hari ini. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Saya bersukacita sekali pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita masuk hadirat Tuhan kembali. Haleluya. Pagi hari yang indah ini mari datang hampiri Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan itu manis. Kasihnya manis seperti madu. Kalau firman Tuhan berkata, dicicip seperti air madu yang manis. Itulah berkat kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Seperti air madu yang manis Bapak Ibu Saudara. Dan madu itu juga menangkal banyak penyakit. Menyembuhkan dan menawarkan banyak sekali kepahitan, kecewaan kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan memberikan kita air madunya, kasihnya yang manis itu. Untuk menetralkan seluruh racun-racun dalam hidupmu, dalam hatimu. Izinkan dia melakukannya, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan mencicip air madu yang manis itu Tuhan. Yang datang dari gunung batu kami. Yang datang dari tempat pertolongan kami. Dari tempat persembunyian kami Tuhan. Tahun ini hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami belajar Tuhan. Selama masa pandemi tidak ada satupun yang bisa kami andalkan. Hanya Tuhan. Tempat perlindungan dan kekuatan kami yang sungguh. Hanya Tuhan pertolongan kami. Hanya Tuhan satu-satunya tempat kami bernaung dan mengadu. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, jemaat-Mu, kami Tuhan, berkata, jangan lewatkan satu hari pun tanpa tangan-Mu beserta dengan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berlari dari hadirat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari hadirat-Mu Tuhan. Oh kami tarik kami semakin dekat pada Tuhan. Tarik kami semakin dekat pada hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa
hidup ini Tuhan. Buat kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Aku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan,
Dan Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami memuji, kami mengagung-agungkan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami bersyukur untuk pertumbuhan jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tim praise and worship. Kami bersyukur untuk tim diakonia. Kami bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu. Kami bersyukur untuk tim volunteer. Kami bersyukur untuk ketua-ketua KTB yang ada. Baik lansia, baik parubaya, baik pasutri muda, baik pemuda, dewasa muda, remaja. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami dan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh beribadah. Kami mau sungguh-sungguh berubah Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Berkati untuk jemaat Tuhan yang sudah lansia. Tuhan memberkati mereka. Biar jemaat Tuhan yang lansia mereka boleh menjadi teladan bagi generasi muda yang ada. Mereka jadi panutan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk Bapak Gembala. Dalam setiap kehidupannya, Tuhan memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan, memenuhi kehidupannya. Terima kasih banyak ya Bapa. Setiap kami seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan teguhkan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan berbicara sesuatu di dalam hidup kami. Biar firman itu menjadi rema, tertanam di dalam loh hati kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, memelihara kita dari hari ke hari, tanpa kita rasa atau mungkin penuh dengan anggapan atau perasaan begitu lamanya tahun ini. Dulu mungkin orang pernah berkata seperti ini atau memimpikannya, kapan ya bisa kerja, dapat hasil, tapi nggak perlu pergi ke kantor, gitu ya. Ada orang juga mungkin berkeinginan, kapan ya di rumah aja lebih banyak bersama keluarga. Kapan ya anak-anak mungkin lebih banyak belajar aja di rumah, gak usah pergi sekolah. Kapan ya mungkin kegiatan kita berbeda dengan rutinitas, bangun pagi, pergi kerja, ke kantor dan sebagainya. Ternyata dalam tahun ini Tuhan memberi lebih dari yang kita minta. Berbulan-bulan orang bekerja di rumah, work from home. Karena ada banyak pekerjaan atau bisa pekerjaan yang dilakukan di rumah. Kegiatan belajar, mengajar juga dilakukan di rumah. Sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan.
1 tahun yang lalu mungkin. Ada banyak rencana dan program yang kemudian tertunda. Ada banyak usaha yang mengalami goncangan yang hebat. Ada banyak juga rumah tangga dan kehidupan pribadi yang mengalami goncangan yang hebat. Saya ingat dan kita pasti juga tahu, penulis surat Ibrani berkata bahwa mari kita mengucap syukur untuk apa yang kita terima dari Tuhan. Kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, karena Dia dahulu, sekarang, sampai selamanya adalah pribadi yang sama. Dan untuk membuktikan bahwa Dia yang bertahta di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu demikian adanya, maka Dia menggoncangkan segala sesuatu yang ada untuk membuktikan hanya Dia dan kerajaan dan kebenarannya tidak tergoncangkan. Jika alas hidup Anda tidak didasarkan kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, jika pengharapan hidupmu tidak dibangun di atas janji firman yang tak tergoncangkan itu, jika masa depanmu tidak diletakkan di atas dasar yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya, niscaya orang Kristen yang rajin pun akan tergoncangkan. Dia mungkin seperti gabah yang ketika ditampi, kemudian ditiup angin, dia akan terbang. Tetapi orang yang menanamkan dirinya, membangun dirinya di atas dasar yang tidak tergoncangkan, Tuhan berjanji, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku dan setiap orang yang berpegang pada firman itu, dia akan tetap ada di hadapan Tuhan. Kiranya kita membuat pilihan yang benar, yang tepat, menjadikan Tuhan, kebenaran dan janji-janji firman-Nya sebagai dasar hidup kita, sebagai pusat hidup kita, sehingga ketika segala sesuatu digoncangkan dan berlalu, kita tetap akan ada di hadapan Tuhan, memandang wajah-Nya. Kiranya Tuhan terus menyertai dan menguatkan kita. Kalau kita mengalami banyak hal yang sukar dan sulit, kerugian, mungkin juga hal-hal yang secara potensial hilang dari kita, biarlah kita bisa berkata pagi hari ini, kalau aku masih hidup, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ada maksud yang Dia inginkan untuk aku melakukan hidup yang masih ada ini. Puji Tuhan. Selamat tahun baru buat kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Begitu ya. Wah, pasti saudara senang sekali. Oke, saya mau mengajak kita untuk membaca satu ayat yang sederhana saja dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, kita baca ayat ini dari satu versi terjemahan baru dan kemudian terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita baca sama-sama yang di rumah maupun yang di gereja. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Versi yang lain yang mudah untuk dipahami, kita baca, segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Jadi ini sebuah pesan yang sederhana dalam hidup kita, supaya apa saja yang kita lakukan, perkataan maupun perbuatan, mari kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus dengan mengucap syukur kepada Bapa. Ini bukan mantra, ini bukan jampi-jampian, tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita hari ini, bagaimana menjalani sebuah kehidupan
yang bisa tetap kuat dan ada dalam tuntunan dari Tuhan, satu-satunya cara adalah hiduplah di dalam Dia. Sehingga apa yang kita perbuat, entahkah perkataan maupun perbuatan, kita lakukan di dalam nama Tuhan. Nah, ada banyak alasan menurut Kolose pasal yang ketiga ini. Alasan yang penting, alasan yang utama, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kepada Bapa yang di sorga. Anda boleh lihat yang pertama di dalam Kolose 1, Kolose 3 ayat 1 dan 3 tadi. Kolose 3. Saya bacakan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini alasan pertama. Kita semua telah mati karena dosa kita. Tetapi melalui iman kepada Kristus kita dibangkitkan. Berapa hari yang lalu, minggu yang lalu Jumat ya. Ya, Natal ya, hari Natal. Tanggal 27 hari Minggu maksudnya. Ada anak-anak yang dibaptis tapi beberapa minggu dan bulan sebelumnya ada juga 3 orang yang dibaptis. Biarlah itu menjadi sebuah tanda ketaatan atas percayanya kepada Tuhan. Percaya itu sesuatu yang pribadi. Tetapi ketika orang melakukan apa yang menjadi bukti dari kepercayaannya, itu bisa terlihat. Iman itu sesuatu yang di dalam. Kalau itu pohon di akar yang di bawah tanah. Tapi buahnya bisa kelihatan. Dan orang bisa melihat kalau sebuah pohon akarnya kuat dan lebar dan dalam, maka itu bisa muncul nampak melalui batang, daun dan buahnya. Dan yang terlebih lagi, dibuktikan pada saat ada angin kencang menerpanya. Jadi sesuatu yang di dalam, yang tersembunyi bisa terlihat melalui tindakan-tindakan seorang percaya. Tindakan iman, tindakan kasih, ketaatan dan seterusnya. Ayat ini berkata kamu dulu sudah mati, tetapi kemudian kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus. Satu hal yang sangat menyenangkan kalau hidup kita ada di dalam Kristus. Karenanya Tuhan pernah berjanji, tidak ada seorang pun yang bisa merampas jiwa-jiwa ini dari tanganku, karena ini telah ada di dalam tanganku. Karena Bapa telah memberikannya kepadaku. Jadi orang yang menaruh hidupnya di dalam Kristus, Kristus adalah bungkus luarnya. Kristus adalah kotak luarnya, kalau kita bilang kotak keluar. Kristus adalah tamengnya. Kristus adalah pribadi yang terlihat di luar. Sehingga ketika musuh, si jahat, iblis mau menghancurkan Anda, dia harus berhadapan dengan Kristus sebab engkau bersembunyi di dalam Dia. Ini berarti sesuatu yang ilahi yang tidak pernah terpikirkan dilakukan Allah bagi kita ketika kita percaya dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tersembunyi di dalam Kristus. Banyak orang lari dari masalahnya. Tidak bisa ditelepon, tidak bisa dikunjungi, atau bahkan dia melarikan diri dari dunia ramai. Orang ingin sembunyi dan menenggelamkan dirinya. Tempat yang terbaik untuk Anda bersembunyi adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah Dia yang ada di luar engkau. Galatia pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, aku hidup. Tapi hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Dan itu berarti biarlah Kristus nampak dalam hidup kita. Karenanya keserupaan dengan Yesus dalam hidup kita adalah sebuah persoalan penting yang akan dipertanyakan Tuhan
Jika seorang Kristen tidak hidup semakin mirip dengan Kristus, maka berarti ada yang keliru dalam hidup orang itu. Mumpung masih ada waktu, mari perbaiki hidup kita. Anugerah Allah memungkinkan kita untuk berubah. Karena bagian yang kedua dikatakan kita sudah menjadi manusia baru dalam ayat yang ke-10. Karena perbedaan Microsoft Office-nya, jadi saya buat full tapi di sini agak keluar-keluar melebar. Makanya kadang kebanyakan juga nggak enak saudara ya. Ini contoh, kebanyakan. Space-nya kurang, fontnya terlalu besar. Ayat 10 dikatakan begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita telah menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama, manusia lamanya sudah ditinggalkan, dan yang baru sudah datang. Dan yang hebat, kita terus diperbaharui. Saya satu waktu diingatkan kembali, ada langganan dengan software tertentu yang kemudian dia putus, habis. Kemudian ditulis tidak diaktifkan lagi. Karena nggak bayar, nggak diperbaharui lagi. Ada langganan-langganan yang habis dalam masa 1 tahun atau mungkin beberapa waktu sesuai dengan kesepakatannya. Tidak bisa diperbaharui lagi kalau kita tidak membayar biayanya. Kristus menebus kita 1 kali di kayu salib. Seumur hidup kita di bumi, kita akan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Dalam hidup ini, ketika Anda memperbarui sebuah perjanjian, Anda membutuhkan kesepakatan dan biaya. Perbaharui surat tanah, dari hak pakai menjadi hak bangunan, hak guna bangunan, kemudian juga harus diperbarui 20 tahun. Anda punya perjanjian kontrak dengan bank atau pihak lain 1 tahun, harus juga diperbaharui. Dan meterainya sudah dijadikan tidak lagi 6.000. Tapi Kristus menebus kita 1 kali, sampai kita menjadi serupa seperti Dia. Setiap hari, setiap waktu, Dia ingin kita diperbaharui dari hari ke hari. Hanya Yesus, kerajaan dan firman-Nya yang tidak boleh berubah dan tidak akan pernah berubah. Tapi hidup kita harus berubah. Menjadi semakin hari semakin indah menurut rancangan Tuhan. Jangan pernah berkata, saya nggak mau berubah. Saya tidak mungkin berubah. Allah bisa dan terus akan mengerjakan hidup kita supaya hidup kita menjadi semakin serupa seperti Yesus. Orang yang melawan terhadap proses ini, bisa saja Allah bersabar untuk sekian lama, tapi bisa saja Allah meninggalkan dia untuk selamanya. Karenanya mari lembutkan hatimu, biarkan Tuhan membentuk hidup kita. Melalui apa? Kesulitan, masalah, kelimpahan, jabatan, dan seterusnya. Allah bisa pakai semua cara untuk mengubah hidup kita. Jangan pernah menjadi seorang Kristen yang sudah diperbaharui, yang tidak terus-menerus membaharui dirinya oleh karena perkataan dan kuasa Allah. Jadi ini alasan kita bersyukur, alasan untuk kita berterima kasih. Dan yang dahsyat ayat 12 berkata, Kolose pasal 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya. Bukankah ini sesuatu yang mungkin kita tidak pernah mengingatnya terus? Bahwa Anda adalah orang yang sudah dipilih. Siapa yang memilih? Allah yang memilih kita. Yohanes pasal 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau Anda menjadi percaya kepada Kristus, memang secara manusiawi dari sudut pandang kita,
saya dan saudara menggunakan kehendak bebas yang benar untuk membuat pilihan percaya kepada Yesus. Tapi dari sisi Allah, Allah memilih kita untuk menjadi milik kepunyaannya dan dikuduskan untuk menjadi serupa seperti anaknya. Jadi berbahagialah, bersukacitalah, dan bersyukurlah karena Anda adalah orang yang dipilih Allah, dikuduskannya, dan sungguh dikasihinya. Di bumi ini ada banyak orang tidak kekurangan uang, tapi orang kekurangan kasih dan perhatian, sehingga hidupnya nelongso, menderita. Alkitab dengan tegas berkata, Allah mengasihi engkau. Dan dia membuktikannya dengan memberikan putranya yang tunggal. Jangan ada seorang pun di antara kita, yang di gereja maupun yang di rumah-rumah yang pagi ini mendengar kabar ini, merasa kecil hati dalam hidupmu. Karena persoalan-persoalan yang kita alami, dampak dari pandemi ini. Tapi ingatlah kebenaran ini, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus telah memilih, menguduskan, dan dia sungguh mengasihi kita. Konsekuensinya dia berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang yang dipilih Allah, yang dikasihinya dan dikuduskannya, dia harus hidup dengan penuh belas kasihan kepada orang lain. Karena Allah sendiri berbelas kasihan dengan hidupnya. Allah memilih kita bukan karena kebaikan kita. Karena dosa membuat kita sesungguhnya tidak layak di hadapan Allah. Tapi karena Kristus telah membayarnya, dia memilih setiap orang yang mau percaya kepadanya. Alasan yang keempat, kita beroleh damai sejahtera. Damai itu mahal, Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, damai sejahtera itu tidak mudah. Dulu pernah diceritakan bagaimana seorang raja yang selalu gelisah. Dia berkata kepada orang-orang di istananya, suruhlah siapapun yang bisa membuat apapun yang bisa menggambarkan damai sejahtera. Maka semua orang berusaha membuat apa yang diingini dan dimaksud oleh raja. Di antaranya ada lukisan-lukisan. Orang menggambarkan lukisan yang tenang dengan air yang membiru. Tidak ada gelombang, tidak ada badai. Dan kemudian semuanya terlihat dengan bagus. Kadang kalau kita melihat sebuah pemandangan yang sejuk, yang indah, kita seperti merasa suasana damai. Kalau kita melihat gunung yang bagus, kita melihat laut yang membiru, kita merasa begitu nyaman. Mata ketika melihat visualisasi seperti ini, memberikan sinyal kepada otak, memberikan semacam sebuah relaksasi. Kita rasa teduh ketika kita melihat warna-warna dan keindahan yang harmonis. Atau kita mungkin ketika mendengar nyanyian dan instrumen yang merdu, yang lembut, orkestra dari puluhan alat musik yang harmonis, memberikan semacam suasana damai. Tetapi raja ini tidak memilih satu pun semuanya. Sampai kemudian akhirnya dia mendapati ada sebuah lukisan di mana dilukiskan ombak yang sangat besar, sepertinya tidak pernah berhenti menerpa dinding-dinding batu yang ada di pantai. Tetapi di tengah keadaan yang seperti ini, di ceruk dari gua itu ada seekor burung kecil yang dengan tenang memakan makanannya. Dan raja ini memutuskan dan menganggap inilah yang bisa menggambarkan damai sejahtera. Bukan terhadap lukisan-lukisan yang bagus tadi. Sehingga orang bertanya, kenapa Baginda tidak memilih lukisan yang bagus dengan warna yang harmonis, dengan keindahan yang ada di gunung, di laut dan seterusnya. Dia berkata,
Ada waktu badai datang dan lukisan itu tidak lagi bisa menggambarkan keteduhan air laut di danau maupun di sungai atau di laut. Ada waktu sesuatu hujan dan sebagainya, petir datang, gambaran damai itu berubah seketika. Tetapi di tengah ombak yang hebat, badai yang kencang, ada seekor burung kecil yang tetap bisa melakukan semuanya dengan tenang. Karena ada ceruk batu yang besar dan kuat yang menahan ombak dan angin besar itu. Kristus memberikan kita damai sejahtera. Bukan dengan cara menyingkirkan semua masalahmu. Kristus memberikan damai sejahtera. Bukan dengan cara membuang semua hal yang sulit dalam hidupmu. Tapi di tengah kesulitan dan masalahmu, Dia berjanji dalam Matius pasal 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi jiwamu. Di tengah hiruk pikuk dan penatnya hidup, Allah sanggup memberikan damai sejahteranya. Karena Dia tinggal di dalam kita. Amin. Jangan cari damai hanya dengan sebuah persepsi. Ketika tidak ada masalah akan ada damai. Enggak. Jangan beranggapan damai hanya ada di tengah kelimpahan, di tengah jabatan dan sebagainya. Tidak, damai sejahtera ada ketika Anda ada di dalam Kristus dalam persekutuan yang intim dan benar. Ayat yang ke-16 dari Kolose pasal 3 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita berpikir kaya hanyalah bicara tentang uang dan materi. Tapi pernahkah kita mau menjadi kaya di dalam kekayaan firman Allah? Uang satu waktu berubah nilainya. Dan waktu orang mati, orang tidak dikuburkan dengan uang. Uang tidak bisa menyertai seseorang. Harta benda yang kita cari dengan susah payah, satu waktu pasti kita tinggalkan. Orang lain lagi menikmatinya. Pengkhotbah berkata dalam kerja keras dan semuanya. Kadang-kadang ada orang yang menikmati lebih dari kita. Karenanya belajar untuk menyandarkan hidup kita kepada hal yang kekal. Hal yang tidak akan binasa dan kehilangan value-nya. Beroleh kekayaan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang menjadi kaya dengan firman Allah, dia menjadi kaya dengan hal-hal yang surgawi dan yang akan datang. Karena ada kuasa dan ada kekuatan di dalam firman itu. Dan kemudian ayat yang keempat, naik ke atas. Karena ini sesuatu yang akan terjadi baru di kemudian hari, saya taruh di paling bawah. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Semua yang 1 sampai 5, 4 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Itu semua akan hilang. Tapi yang terakhir, Anda dan saya akan ada bersama dengan Dia. Dan ditampilkan di hadapan semua makhluk surgawi. Anda adalah orang yang dikasihinya. Kelak kita akan ditampilkan bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Inilah yang Rasul Paulus pernah katakan kepada jemaat di Korintus. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, bayangkan, diberikan dan disediakan Allah bagi kita. Kebenaran itu tidak boleh direduksi hanya untuk sesuatu yang berupa surprise dalam hidup kita. Materi dan sebagainya, jabatan, promosi. Tetapi sesungguhnya ini yang tidak bisa diberikan dunia dalam hidup kita. Yaitu ketika kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Bisakah kita membayangkan satu waktu Anda dipermuliakan bersama dengan Kristus di hadapan Allah dan makhluk surgawi. Tahu orang yang wisuda dengan nilai terbaik?
Dia akan berdiri di antara para wisudawan yang lain. Tahu karyawan yang terbaik kalau Anda membuat itu dalam tempat kerjamu. Tampilkan foto dan karyawan terbaik dengan kriteria yang jelas dan konsisten. Dia akan berkata seperti itu. Anak-anak sekolah minggu diberikan kriteria dan kemudian diberikan apresiasi walaupun tidak mahal. Anak sekolah minggu yang paling rajin, paling aktif meskipun mengikuti doa dan ibadah secara online. Yang paling setia melakukan tugasnya. Allah punya kriteria. Ketika kita bersama dengan Kristus sekarang dengan setia melakukan kehendaknya, satu waktu dia akan tampilkan saudara dalam kemuliaan yang kekal. Pasti sebagian kita berkata, itu enggak penting Pak. Yang lebih penting sekarang uang mungkin. Alah, Anda enggak tahu. Karena ketika Anda tidak dipermuliakan, Anda akan ada dalam kehinaan yang kekal. Terpisah dari hadapan Allah. Tidak dipermuliakan bersama dengan Kristus pada waktu dia tampil. Berarti orang itu akan ada dalam kehinaan yang kekal. Di neraka yang kelam. Yang hanya bisa meratap dan menangis dan menyesal. Mengapa aku abai? Mengapa aku keras? Mengapa aku tegar? Mengapa aku tidak percaya? Sesuatu yang mungkin terdengar sepele di telinga Anda. Tapi pagi hari ini saya ingin berkata, setialah hidup bersama dengan Kristus sampai Anda dipermuliakan bersama dengan Dia. Kalau kita bicara tentang hal yang seperti ini, apalagi yang bisa membuat Anda tidak bersyukur kepada Tuhan? Tapi kenyataannya, mengapa ada orang Kristen yang sulit bersyukur? Yang di gereja jangan khawatir. Kalaupun agak siang, jam 10 selesai. Sesudah kita perjamuan, ada makan siang tapi di rumah masing-masing. Yang di rumah makan sendiri di rumah ya. Sebab dia lupa akan perbuatan agung dari Allah Bapa melalui Yesus. Karena ayat tadi berkata, bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah atas apa yang Yesus perbuat bagimu, bagiku. Jadi kalau ada orang yang tidak bersyukur dalam hidupnya, cuma mengeluh dan menggerutu, apapun, dia lupa perbuatan agung yang besar yang Allah kerjakan melalui Yesus. Yang kedua, mungkin dia seorang yang fokus kepada kekurangan dan kelemahan. Saya orang yang dalam foto karakter termasuk banyak ungunya. Ungu itu seperti orang melankolik. Salah satunya perfect. Jadi kalau lihat hal yang miring, menceng, rasanya nggak nyaman. Kalau orang ngomong belepot-lepotan, saya harus sabar nunggunya. Orang yang menuntut kesempurnaan kepada orang lain dan kepada dirinya, punya sisi negatifnya. Dia agak sulit mengucap syukur. Karena fokus lihat kelemahan, kekurangan. Kalau Anda terlalu fokus dengan kekurangan dan kelemahan, bisa jadi Anda jadi orang yang sulit untuk bersyukur. Hidup aku ini kurang. Suamiku itu kurang. Kurang apa? Enggak tahu lah. Nanti tambah panjang, saya nggak mau tanya. Kurang apa? Pokoknya kurang. Istrinya kurang. Orang tuanya kurang. Pekerjaannya hasilnya kurang. Semua kurang. Jadi tidak ada yang baik. Nggak ada. Waduh. Kalau hidup seseorang seperti ini, semua dilihat kurang, punya kelemahan, dia tidak mungkin bisa bersyukur. Saya bertanya, pernahkah Anda bersyukur untuk orang tuamu? Pernahkah Anda bersyukur buat suamimu?
Pernahkah Anda bersyukur buat istrimu? Mereka semua adalah pribadi yang belum sempurna, tidak sempurna, kadang menyebalkan, kadang membuat Anda luka dan sedih, kecewa. Tapi jangan hanya fokus kepada kelemahan dan kekurangannya. Ada sisi yang baik yang Anda bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk orang tuaku dalam hal ini. Terima kasih Tuhan untuk istri atau suamiku, anakku dan seterusnya untuk hal ini. Belajar untuk melihat bukan hanya kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, tentu orang ini tidak menghargai anugerah Tuhan dalam hidupnya. Hidup ini adalah anugerah. Kita nggak punya hak mutlak. Bahkan kalau kita berkata, ini milikku, satu waktu itu juga akan hilang. Sebutkanlah harta benda, sebutkanlah semua sertifikat atas nama kita, deposito tanah dan sebagainya. Satu waktu itu juga bukan punya Anda. Bahkan hidupmu sendiri, satu waktu Anda nggak bisa atur. Satu waktu ketika datang waktunya untuk kembali, Anda nggak bisa menahannya dan berkata, Tuhan kasih saya waktu 1 bulan lagi, kasih saya waktu 1 minggu lagi, kasih saya waktu 1 hari lagi. Kenapa Anda nggak bisa menahan? Kalau hidupmu adalah milikmu, itu berarti hidupmu bukan punyamu. Kenapa ketika orang minta 1 hari lagi Tuhan, aku ingin bersama dengan orang yang kukasih. 1 hari lagi Tuhan, jangan panggil aku. Berarti orang itu, saya dan saudara, bukanlah pemilik hidupmu sendiri. Dia yang menebus itu, dia yang Tuhan itu adalah pemilik hidupmu. Bisakah kita berkata sesungguhnya hidup yang kita jalani adalah sebuah anugerah? Kita membahas 40 minggu, ada yang hampir selesai, dan ada yang masih jauh, ada yang baru mulai. Hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Intinya berkata bahwa hidup di bumi adalah sebuah tugas yang Allah percayakan. Kita harus menyelesaikannya. Karena satu waktu kita akan berdiri mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Hidupmu bukan milikmu. Tanyakan, cari tahu siapa pemilik hidupmu kalau Anda masih ragu. Dan tanyakan satu kalimat ini. Apa yang engkau mau, hai pemilik hidupku, dengan hidup aku ini? Supaya apabila aku selesai di bumi ini, aku tidak menjadi orang yang menyebalkan engkau. Tidak menjadi pribadi yang kau tidak sukai. Tidak menjadi satu pribadi yang tidak boleh bersama dengan engkau di dalam kekekalan. Tanya itu. Tanyakan. Cari tahu. Lewat doa, lewat baca Alkitab. Siapa pemilik hidup saya? Dan apa yang harus saya perbuat dengan hidup yang adalah milik dari Tuhan. Supaya jangan sampai ada orang beranggapan hidup ini adalah milikmu sendiri. Tidak. Hidup yang kita hidup ini adalah hidup karena Kristus telah membeli dan menebusnya. Ini juga yang bisa membuat orang tidak bersyukur. Sering membandingkan dengan orang lain. Membandingkan milik orang lain. Ya kan? Kalau punya anak 5, yang ini bagus, yang ini payah nih. Ya kan? Kalau kita sering membandingkan atau selalu membandingkan dengan orang lain, kita tidak bisa bersyukur. Dan yang terakhir, kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena terlalu khawatir akan hal-hal yang belum terjadi. Kalau bilang terakhir pasti senang saudara ya. Terakhir di poin itu saudara. Ya saya mau loncat saja ya. Ini saya pernah sampaikan,
ada 3 penyebab stres ya. Stresor secara fisik jasmani itu kondisi yang membuat seorang mengalami stres. Penyebabnya disebutkan, penyebabnya bisa sakit, rasa nyeri, kelelahan fisik maupun penyakit yang menyebabkan rasa tertekan. Jadi ini bisa membuat orang mengalami keadaan depresi karena sakitnya, karena hal jasmani. Tapi orang juga mengalami depresi, stresor secara psikologis. Ini kondisi kejiwaan yang membuat orang mengalami stres. Penyebabnya bisa berupa patah hati, konflik dengan orang dekat pasti, dendam, iri hati, maupun berbagai jenis konflik batin lainnya. Stresor secara sosial budaya, berasal dari keadaan sosial maupun lingkungan yang memicu munculnya stres pada seorang. Bisa jadi orang yang di PHK, orang yang dipensiun, maksudnya pensiun tanpa hak yang layak, nganggur, cerai, dan kondisi-kondisi eksternal yang lain. Ini sumbernya dari Departemen Kesehatan. Jadi kalau orang punya stresor atau faktor yang bisa membuat orang tertekan, mari kita melatih untuk mengalahkannya. Mungkin sakit kita belum sembuh-sembuh, tapi daripada membiarkan penyakit menguras dan merampas damai sejahtera kita, pikirkanlah satu kalimat, tubuh kita memang sementara. Penyakit hanya bisa menggerogoti tubuh, tetapi rohku kekal dan aku dipelihara untuk ada sampai selamanya bersama Tuhan. Tubuh ini satu waktu mati memang. Jadi satu waktu orang akan mati. Jadi kematian adalah satu hal yang Allah tidak mungkin hindarkan dari kita. Kecuali Kristus datang kali yang kedua dan kita masih hidup. Tapi kalau Kristus belum datang, kematian adalah satu pintu yang harus kita lewati. Bisa lewat COVID orang. Tapi jangan, saudara. Saudara bisa melawannya dengan imunitas. Tapi secara umum orang bisa mati melalui penyakit. Orang sehat juga bisa mati. Kalau punya teman bilang begini, jangan pulang sebelum reuni ya. Yang kebaktian masih online bilang begini, jangan pulang sebelum Anda kebaktian di gereja dan komsel lagi. Jangan pulang sebelum ini, jangan. Karena kita masih bisa hidup sehat. Kalau itu faktor tergantung dari kita. Tapi kalau di luar itu, Anda bisa berkata, kematian pun bukanlah aib. Karena itu cara untuk pulang ke rumah Bapa. Nah, mengapa orang pesimis dan skeptis? Salah satunya karena terlalu khawatir. Pesimis itu orang yang ragu, orang yang gak percaya, khawatir. Saya mengajak Anda untuk membaca Matius pasal 6 ayat 25. Ayat ini berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Betul ya? Akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi orang yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan tidak bisa bersyukur. Salah satu penyebab utamanya adalah khawatir. Dan kekhawatiran itu ternyata menurut Tuhan lebih banyak hal-hal yang sifatnya materi. Kenapa kita tidak khawatirkan hal yang rohani? Waduh, aku tadi belum baca Alkitab. Waduh, tadi aku belum berdoa. Gimana rohku ya? Nanti sesudah perjamuan atau sementara sebelum perjamuan, saya mengajak Anda berlutut di hadapan Tuhan. Merendahkan diri beberapa saat. Berterima kasih untuk 1 tahun yang lewat. Dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sepertinya orang sudah jarang berlutut. Tapi saya mendorong Anda untuk berlutut merendahkan diri setiap pagi di rumah. Ketika Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, Anda akan kuat berdiri menghadapi persoalan hidup. Karena Anda sedang merendahkan diri di hadapan Allah yang maha kuat dan meminta Dia menyertai engkau. Jadi kekhawatiran seringkali bicara tentang hal yang atau penyebabnya materi. Kekhawatiran yang berlebihan bisa dipakai iblis untuk menghancurkan iman kita. Oke, ada beberapa kiat sederhana. Sebelum kita sampai di situ,
Mengapa kita melakukan dalam nama Tuhan? Ada beberapa alasan. Saya baca ayat ini, saya berhenti beberapa saat. Yohanes 14 ayat 14. Tuhan berkata begini, kalau engkau berdoa dalam namaku, aku akan melakukannya bagimu. Wow. Bukankah ini sebuah janji yang luar biasa? Tuhan akan melakukannya. Karena kita melibatkan namanya. Jadi ayo kalau Anda mau dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam masalahmu, ada Tuhan di sana. Libatkan Tuhan, undang Dia, ajak Dia. Karena Dia berjanji melakukannya. Coba kita baca sebentar, kayak ayat ini satu hal yang sungguh luar biasa dan mungkin mudah mengingatkannya kepada diri kita. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, baca sama-sama, aku akan melakukannya. Kalau kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya bagimu. Sekarang kenapa kita tidak minta dalam nama Tuhan? Karena Dia berjanji akan melakukannya bagimu. Yang kedua, karena kuasa dalam nama Yesus berlaku di sorga dan di bumi. Kenapa ayat tadi berkata, ucapkanlah syukur dalam nama Yesus? Karena nama ini, nama yang berlaku di sorga dan di bumi. Nama siapa yang berlaku di sorga dan di bumi? Hanya ada satu nama, Yesus. Dan nama itu ada dalam hati dan hidupmu. Filipi pasal 2 ayat 9 berkata, setelah Dia merendahkan diri dan taat sampai mati, namanya adalah nama di atas segala nama. Jadi kalau Anda berkata, inilah nama yang termulia, benar. 1 Timotius berkata, ayat 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus adalah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Dulu saya berpikir sorga itu sesuatu yang lebih besar, tapi sebetulnya Bapa lebih dari semua. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal yang satu itu, Dia lebih dari semua. Dan satu-satunya cara untuk Anda sampai kepada Bapa adalah melalui Yesus. Jadi ini jalan satu-satunya. Anda bisa sampai kepada Bapa kalau Anda memakai nama Yesus. Ada 3 hal yang aplikatif yang saya ingin ingatkan saudara, sederhana saja. Supaya kita bisa bertindak dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, fokus menghidupi nilai kerajaan Allah setiap hari. Matius 6 ayat 33, saya hanya baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Bagian bawah itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jauh lebih mudah untuk mengerti apa itu kerajaan Allah. Yaitu kalau Allah memerintah, menguasai hatimu. Kenapa Dia memerintah? Karena memang Dia pemilik hidup kita. Lakukan kehendak-Nya, maka Tuhan melakukan bagiannya. Yang kedua, fokus melihat kebaikan dan anugerah Tuhan. Jangan kesalahan suami, istri, orang tua, dan semuanya. Ya. Fokus melihat kebaikan dan anugerah Tuhan. Salah satu ayat yang bagus mengingatkan kita. Mazmur 37 berkata, ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Maukah hidupmu dan orang-orang di bawahmu setelah engkau adalah orang yang disertai Tuhan? Kalau Anda menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu fokus pada kebaikan dan anugerah Tuhan. Terakhir, fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan adalah pemilik hidupmu dan Dia berkuasa, fokus hubungan dengan Tuhan. Tahun depan, maksudnya tahun ini, kita lupa sekarang. Ini sudah 1 Januari.
tahun ini, saya mendorong Anda untuk fokus membangun hubunganmu dengan Tuhan secara lebih benar, secara lebih intim, secara lebih mesra. Tuhan bukanlah pribadi yang seperti hakim yang perlu ditakuti. Sisi yang lain dia adalah Bapa bagi kita. Dia sobat yang setia. Henok bergaul selama 300 tahun dalam hidupnya. Nuh, Abraham, Daud, Daniel, Paulus, Yohanes di Pulau Patmos, Rasul, dan semua orang saleh di sepanjang zaman. Mari, hidup kita sejujurnya sangat ditentukan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Orang melepaskan diri dengan Tuhan bisa berusaha, bisa sukses di bumi, bisa. Tapi kita tidak bicara tentang sepenggal hidup di bumi yang 90 tahun, 100 tahun. Tapi kita bicara tentang hidup yang berkepanjangan, yang tidak berkesudahan. Hanya bisa jika Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia sudah mau kok. Ya kan? Dia mau jadi hopengmu, dia mau jadi karibmu, dia mau jadi sobatmu, dia mau jadi teman diskusimu. Oke, terakhir, bersyukurlah untuk keberadaan kita sekarang. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna di masa akan datang. Dan yang ketiga, bersaksilah atas karya Tuhan dalam hidup kita. Ini biarlah jadi komitmen kita. Mari kita berdiri, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nanti saya mengundang pelayan perjamuan. Haleluya. Pagi hari ini, pandanglah Tuhan senantiasa. Dia Allah Immanuel yang bersama dengan engkau dari dalammu. Tak sekalipun dia meninggalkan engkau. Bahkan tatkala kita mungkin lupa dan abai, dia Allah yang selalu memperhatikan hidupmu. Pagi hari ini dia ingin engkau bersekutu dengannya. Bukan sebagai sebuah ritual agamawi, tetapi dari lahir dari hati yang mengasihinya. Dari dorongan gelora jiwamu yang ingin dekat dengan Tuhan. Dari pribadi yang tahu bahwa hidupmu telah ditebus dengan darah yang kudus. Dari pemahaman yang benar bahwa hidupmu bukan milikmu, tetapi milik Tuhan yang telah menebus engkau. Maukah engkau mengasihi dan melayani Tuhan dengan sepenuh hatimu sejak hari ini sampai seumur hidupmu di bumi. Kita nyanyikan satu pujian seraya mempersiapkan diri kita sebelum menerima perjamuan yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan bersama-sama makan minum perjamuan ini. Sembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
pujian, tunaikan sembahku berikan. Bagimu Allah Yang mulia, kuasa darahmu telah tebus dosaku. kekudusanku melindungiku. Kasih-Mu mengalir memelihara hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, ini hidup kami. Berkatilah roti dan anggur ini, supaya melaluinya kami ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib, satu kali untuk selamanya, dan kuasa penebusan, pengampunan, pemulihan itu masih berlaku sampai hari ini. Sehingga kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang berdosa, kami datang ke hadapan Tuhan untuk menerima pertolongan, sehingga kami mendapatkan anugerah, kemurahan dan perkenanan-Mu. Tahirkan kami dari dosa-dosa kami, sembuhkan kami dari sakit penyakit kami, kuatkan kami, cakapkan kami untuk memikul beban dan salib-Mu, dan menyelesaikan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan melalui roti dan anggur ini. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan.
Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Yang di rumah silakan mempersiapkannya. Kita mengangkat roti ke hadapan Tuhan. Ingat akan salibnya, ingat akan Kristus yang telah mati bagimu. Bapa, sekali lagi kami mempersembahkan tubuh kami dengan ucapan syukur. Melalui apa yang Kristus telah perbuat bagi kami. Sehingga kami menjadi anak-Mu. Kami ditebus, diampuni, dikasihi. Kami mengalami segala kebaikan Tuhan. Sejak kami mengenal Engkau sampai saat ini. Bahkan sampai seumur hidup kami. Bahkan tatkala Engkau mempermuliakan orang-orang kudus-Mu, kami sekalian bersama dengan Kristus di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami persembahkan syukur kami kepadamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut. Kita mengangkat cawan ke atas dengan mengucap syukur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Saya mengundang kita semua yang di gereja atau yang di rumah, mari kita berlutut merendahkan diri kepada Tuhan. Beberapa saat silakan bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kami merendahkan hati kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami. Karena kami milik-Mu. Kami anak-Mu. Terimalah hidup kami. Baharui kami senantiasa. Baharui batin kami, pikiran kami, cara hidup kami. Agar tiap-tiap hari ke depan kami terus bersama Tuhan, membangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus Yesus dan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Roh Kudus tolong kami, condongkan hati kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Lekatkan jiwa kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat mengasihi-Mu lebih dari semua. Arahkan mata hati kami untuk memandang Tuhan dalam keseharian kami. Kami ingin menjadi berkat bagi keluarga, bagi kawan, kenalan, bagi orang di sekitar kami, di dunia kerja, di sehari-hari kami. Ubah kami jika cara hidup kami tidak berkenan kepada Tuhan. Kami ingin menghormati Tuhan
menghormati orang tua, menghormati setiap orang yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat dalam hidup kami. Kami ingin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, lebih dari hari-hari yang lalu. Hidup kami singkat, hidup kami terbatas. Tolong kami, supaya kami menyelesaikan panggilan hidup kami, menyelesaikan tugas kami sebagai suami, sebagai istri. Apapun pekerjaan kami ingin menjadikan itu sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biarlah rupa Kristus, tabiat Kristus semakin nyata di dalam kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Terima kasih buat penyertaan Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Hamba menyerahkan jemaat yang Tuhan telah tebus ini ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Tiap-tiap kami beroleh kasih karunia dan perkenanan Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkan yang lemah, baharui kami. Jadikan kami berkat, jadikan kami saksi bagi orang di sekitar kami, dengan bibir lidah kami, dengan segenap hidup dan perbuatan kami. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, usaha, anak-anak kami. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kota kami, bangsa kami, biarlah ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan semua doa dan syukur kami kepada Tuhan, sekarang ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, kita akan akhiri kebaktian kita dalam doa syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dan kuasa Roh Kudus memampukan kita berjalan sehari demi sehari, menyelesaikan perjalanan dan pertandingan iman kita, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, bersama dengan Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Dan kemuliaan
akan bersaat teduh.